Ya Allah, buang! Kenapa main begituan? Begini cara kamu menghargai aku. Maafkan Nyonya. Saya mencintai Nyonya. Dengan cara serendah ini. Hanya ini yang sanggup saya lakukan. Lepaskan anak saya. Biar saya jadi gantinya. Budak Nafsu adalah film adaptasi dari novel laris karangan Titi Said berjudul Fatima. Diproduksi tahun 1983 dan disutradarai oleh Syuman Jaya. Film ini memenangkan 4 piala citra pada ajang Festival Film Indonesia, diantaranya sutradara terbaik, aktor terbaik, sinematografi terbaik, serta tata musik terbaik. Bercerita tentang penderitaan yang diakibatkan oleh perang, serta pengorbanan seorang ibu yang merelakan dirinya menjadi Jugun Ianfu, demi menyelamatkan anak gadisnya dari keganasan serdadu Jepang. Baiklah, buat Anda yang tidak keberatan dengan konten bermuatan spoiler, segera saja kita simak alur selengkapnya dari film Budak Nafsu. Berawal saat Jepang berekspansi ke Indonesia, dan berhasil mengusir Belanda yang telah lama menjajah Indonesia, Jepang kemudian menguasai Indonesia. Cerita lalu difokuskan di Anyer pada tahun 1943, tempat Fatima tokoh utama dari cerita ini tinggal. Tampak para pemuda dan pemudi desa sedang dilatih militer oleh tentara Jepang. Pada saat itu semua pemuda yang ada wajib ikut latihan untuk membantu Asia Timur Raya. Mereka setiap pagi, siang, dan sore dilatih serta dipaksa untuk ikut kerja bakti. Fatimah seorang janda beranak satu bernama Hatijah, yang biasa disebut Ijah. Suatu siang Fatimah melihat Ijah tengah bermain dengan teman sebayanya. Tampak Ijah sedang asik meniup balon. Fatimah kemudian memarahi Ijah, karena yang dimaksud Ijah balon ternyata adalah bekas alat kontrasepsi para serdadu Jepang yang dibuang sembarangan di pekarangan belakang rumah Fatimah. Karena tepat di belakang rumah Fatimah dijadikan markas Jepang, dan mereka sering membawa perempuan untuk dijadikan pemuas nafsu mereka. Bersama Fatimah, tinggal pula pamannya Muhammad, Waknatu pembantunya, dan Jinatu, anak dari Waknatu yang di kemudian hari akan mengungkap jati diri yang sebenarnya pada Fatimah. Jinatu sebenarnya menyukai Fatimah, setiap hari dia memperhatikan kecantikan Fatimah, dan hal itu diketahui oleh Waknatu, tapi dibiarkan rahasia, karena menyadari siapa Fatimah, dan siapa Jinatu. Hanyalah dua orang majikan dan pembantu. Hingga suatu hari, pada saat Fatimah tengah mencari buku Ijah ke kamar Jinatu, tanpa sengaja Fatimah melihat sebuah lukisan di dalam laci lemari Jinatu. Dalam lukisan itu tampak dua orang yang sedang bersenggama, dan wajah perempuan di dalam lukisan itu mirip wajah Fatimah. Hal tersebut membuat Fatimah merasa terhina dan marah besar. Jinatu yang merasa bersalah langsung meminta maaf pada Fatimah. Jinatu mengakui kalau sudah lama memendam perasaan cinta pada Fatimah, dan hanya lewat lukisan Jinatu bisa menyalurkan hayalannya akan Fatimah. Namun Fatimah tetap marah dan tidak bisa menerima penjelasan dari Jinatu. Begini cara kamu menghargai aku. Maafkan Nyonya. Saya mencintai Nyonya. Dengan cara serendah ini. Hanya ini yang sanggup saya lakukan. Sejak lama, saya mencintai Nyonya. Saya hanya sanggup menyatakannya seperti dalam lukisan ini. Kalau lantaran itu, Nyonya anggap saya berdosa, saya harap Nyonya mau memaafkan saya. Karena malu, dan merasa tidak enak hati setelah kejadian lukisan itu, Jinatu akhirnya keluar dari rumah Fatimah, dan bergabung menjadi tentara Heiho bersama serdadu Jepang. Fatimah merasa menyesal,
dan merasa berat untuk melepaskan Jinatu. Fatima takut Jinatu tak bisa kembali seperti kebanyakan pemuda yang juga bergabung menjadi tentara Heiho. Namun Jinatu sudah terlanjur mendapat panggilan untuk membantu serdadu Jepang dan tak mungkin untuk bisa dibatalkan. Maka dengan hati berat dan sedih, Fatima melepaskan Jinatu. Kamu memutuskan berangkat ini karena saya. Begini cara kamu membunuh ayahmu, Ratu. Terima kasih. Ternyata Aden mau mengerti. Selamat tinggal. Suasana di kampung Fatima makin lama makin sulit dan menyengsarakan. Pasukan Jepang memaksa penduduk yang hanya tersisa orang tua dan anak-anak untuk bekerja rodi, dan meminta sumbangan secara paksa pula. Setiap perempuan yang ada di rumah penduduk dipaksa untuk dibawa, dengan tujuan membantu pasukan Heiho. Suatu siang Fatima kalut mendapati Ija tidak ada di rumah. Lalu terdengar teriakan di belakang rumah Fatima, yang dijadikan markas serdadu Jepang. Di sana, Ija anaknya sedang dijadikan mainan dan hendak diperkosa bergilir oleh para serdadu Jepang. Fatima serta-merta lari untuk menyelamatkan anaknya. Melihat kedatangan Fatima, para serdadu Jepang yang sedang haus akan perempuan tersebut semakin beringas. Lalu Fatima mencoba untuk berkomunikasi dengan mereka lewat perantara Pak Rahmat, seorang Indonesia yang turut menjadi bagian dari tentara Jepang tersebut. Fatima lalu merelakan dirinya sebagai pengganti putrinya yang hendak diperkosa oleh serdadu Jepang. Ija akhirnya bisa lari dan kabur bersama pamannya. Sementara Fatima harus merelakan dirinya dengan beringas digilir oleh para serdadu Jepang hingga pingsan. Saat kembali sadar, Fatima merasa seluruh tubuhnya sangat sakit. Dibantu Marni, perempuan tetangganya di kampung yang senasib dengannya, Fatima akhirnya bisa sadar sepenuhnya. Namun begitu dia teringat kembali pada para tentara Jepang yang telah menggagahinya, Fatimah marah dan mencoba bunuh diri. Namun Marni dan Pak Rahmat berhasil mencegahnya, dengan diberi pengertian kalau Ija dan pamannya berhasil selamat, dan telah pindah keluar kota. Akhirnya semangat hidup Fatimah kembali bangkit. Lalu Fatimah meminta bantuan Marni untuk bisa melarikan diri dari tempat itu. Meski sempat dicegah oleh Mbok Rinem, perempuan tua yang bekerja sebagai juru masak di tempat itu, Fatimah tetap memaksa kabur yang akhirnya ketahuan oleh tentara Jepang. Kemudian dibawa kembali ke markas tersebut, dan sebagai ganjarannya, sekujur tubuh Fatimah penuh lebam akibat disiksa tentara Jepang. Demikian juga Marni yang mencoba membantu Fatimah untuk kabur. Fatimah dan Marni lalu diangkut ke Surabaya, untuk kemudian dikirim ke Malaya. Bersama mereka turut pula gadis-gadis muda lainnya. Mereka tampak gembira karena mengira maksud mereka dikirim ke Surabaya tersebut adalah untuk ikut membantu tentara Jepang membela kerajaan Asia Timur Raya. Demi tujuan Indonesia yang merdeka, Fatimah merasa kasihan kepada gadis-gadis tersebut yang sudah mau dibohongi. Fatimah yang emosional lalu memberi mereka pengertian kalau mereka tidak benar akan dikirim sebagai pejuang yang membela tanah air, melainkan akan dijadikan Jugun Ianfu, pemuas nafsu para serdadu Jepang. Lewat sebuah kapal, Fatimah bersama perempuan lainnya diangkut untuk kemudian dikirim ke Malaya, Singapura, bahkan Burma. Begitu masuk kapal, para serdadu yang beringas tersebut langsung berebut menarik perempuan-perempuan tersebut. Fatimah dan dua orang perempuan lainnya berhasil lari dan sembunyi. Tanpa disangka, Fatimah bertemu dengan Jinatu yang ternyata bukan dijadikan tentara, melainkan dijadikan Romusya. Diam, Denima. Ya Allah, ya Rabbi. Atuh. Atuh, kau juga di sini? Ya, ya Denima. to change your